Selamat datang dalam program pembinaan Soft Skills Mahasiswa Baru UNY tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi Praktik Pengembangan Karir Abad 21. Kecenderungan generasi saat ini tidak membuat rencana ke depan, terjun ke setiap karir tanpa perencanaan, cenderung mengikuti yang dilakukan kebanyakan orang, mudah tergoda terhadap tren yang ada, motivasi dan daya juang rendah, gagal menemukan kehidupan yang diinginkan, hidup di dunia fantasi, kurang mandiri, kurang berani menghadapi dan mengatasi masalah, kurang menghargai waktu. Sementara, tren dunia kerja saat ini, tingkat persaingan semakin tinggi, kriteria persyaratan untuk masuk kerja semakin tinggi, maka perlu kompetensi yang unggul, dan yang tidak kompeten akan tersingkir. Tantangan abad 21 ini perlu kita hadapi dan siapkan. Dengan adanya kemajuan teknologi yang pesat, perubahan iklim, persaingan sumber daya alam, kelas pendapatan menengah yang meningkat, keuangan global yang fluktuatif bahkan tiap detiknya, perdagangan internasional bisa terjadi dari rumah, dan seterusnya. Perlu kita ketahui bersama, dampak transformasi digital adalah: pertama, sifat dari tugas dan pekerjaan. Contohnya, pekerjaan digantikan oleh robotika canggih dan kecerdasan buatan yang mampu bekerja lebih cepat dari manusia. Kedua, memberdayakan individu. Orang-orang pada umumnya dapat mengakses jaringan digital untuk memperoleh pengetahuan, berkomunikasi satu sama lain, melakukan kegiatan bisnis, dan lain sebagainya. Ketiga, adanya inovasi ekonomi berupa alat pembayaran berbasis digital, keahlian yang multitasking, dan perubahan teknologi manufaktur. Sekarang, apa yang akan saudara lakukan untuk mencapai karir yang diinginkan? Kenapa kita harus merencanakan karir? Karena tanpa perencanaan karir yang matang, maka hidup kita menjadi kurang terarah. Ingat, rata-rata manusia menghabiskan waktu 40 tahun untuk bekerja. Berarti, kita menghabiskan 80.000 jam untuk bekerja. Jadi, rencanakan karir saudara dengan baik. Meraih karir yang ideal adalah dambaan lulusan perguruan tinggi. Setidaknya ada 5 langkah membuat rencana karir yang baik. Pertama, tetapkan karir ideal. Harus jelas dulu karir ideal yang saudara idamkan. Harus konkret, tidak hanya dengan kalimat, yang penting ingin jadi orang sukses dan membanggakan orang tua. Kedua, pastikan bidang keilmuan saudara sudah sejalur untuk sampai ke karir ideal. Ketiga, bekali diri saudara dengan keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan yang mendukung karir saudara hingga dapat meraih karir tersebut. Saudara dapat memanfaatkan program Merdeka Belajar. Keempat, miliki keahlian utama sebagai andalan dan keahlian pendukung. Terakhir, cari figur yang sukses. Dalam rangka saudara belajar langsung dengan tokoh yang sukses dan jadikan mentor. Ikuti langkah-langkahnya kenapa dia bisa sukses dalam karir ideal. Harapannya agar saudara lebih mudah dalam mencapai karir ideal. Berikut ini contoh dari peta karir. Pertama, memilih karir sebagai akuntan. Kedua, kemudian saudara belajar di program studi akuntansi. Ketiga, mengikuti uji kompetensi keahlian. Keempat, mengikuti pelatihan IT. Kelima, magang di perusahaan atau kantor akuntan dan temukan role model yang terbaik. Contoh tadi merupakan contoh sederhana, namun tidak menutup kemungkinan saudara bisa mengembangkan tiap bagian atau target sesuai kebutuhan. Sekarang, coba saudara buat peta karir yang ideal sesuai dengan tahapan yang telah dijelaskan. Demikian materi praktik pengembangan karir mahasiswa abad 21. Semoga bermanfaat dan terima kasih.